Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, ada kabar yang menurut gue cukup mengejutkan ya. Bagaimana Andre Santos, gelandang muda asal Brazil yang memperkuat Chelsea ini, disebutkan oleh David Ornstein dan juga dari berbagai sumber yang nanti akan gue kutip juga, sedang dieksplorasi nih, sedang dilihat oleh Manchester United. Wow, jadi ini nama baru lagi menurut gue. Setelah ya sebelumnya juga sudah ada beberapa nama yang sedang atau masuk ke dalam daftar pemain yang diincar oleh Manchester United. Andre Santos ini juga sekarang masuk dalam daftar tersebut. Gua akan ke artikel dulu dari The Athletic dari David Ornstein, jurnalis yang fantastis luar biasa ya. Manchester United sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut gelandang Chelsea Andre Santos. Setiap potensi kesepakatan masih dalam tahap awal dan klub belum melakukan pembicaraan. Dengan beberapa peminat sejauh ini mengajukan pertanyaan melalui agen pemain berusia 22 tahun itu. Jadi belum ada pembicaraan antara klub. Ini masih tahap awal ya. Ini masih menanyakan terkait dengan informasi dan juga situasi. Santos sangat ingin mendapatkan tempat reguler di tim inti dan hal itu saat ini sepertinya tidak akan terjadi di Chelsea, terutama setelah Moises Caicedo berkomitmen untuk tetap berada di Stamford Bridge pada bulan April dengan menyetujui kontrak baru hingga 2033. Chelsea sangat menghargai pemain internasional Brazil ini. Ia mampu bermain sebagai gelandang bertahan nomor 6 maupun gelandang serang nomor 8, menunjukkan kualitasnya selama masa pinjaman 18 bulan ya di Strasbourg dan setelah menembus tim utama klub London Barat tersebut musim lalu. Santos sudah lama, ini menarik juga nih ya, Santos sudah lama masuk dalam radar United. Tetapi apakah transfer ini akan terwujud atau tidak sebagian besar akan tergantung pada harga yang diminta. Chelsea tidak akan menghalangi kepindahan jika itu menguntungkan semua pihak. The Athletic melaporkan pada 30 Juni bahwa Santos adalah salah satu pemain yang akan mereka pertimbangkan untuk dijual musim panas ini. Ia bergabung dengan Chelsea dari klub Brazil Vasco da Gama pada Januari 2023 dan tampil sebanyak 43 kali di semua kompetisi pada 2025-2026, mencetak 3 gol dan memberikan 4 assist. The Athletic melaporkan pada bulan Juni bahwa prioritas United selama jendela transfer musim panas adalah memperkuat lini tengah. Casemiro meninggalkan klub pada akhir musim 2025-2026 setelah kontraknya berakhir dan Manuel Ugarte kemudian mengalami cedera ligamen lutut setelah kekalahan Uruguay di babak penyisihan grup Piala Dunia melawan Spanyol dan diperkirakan akan absen dalam waktu yang lama. Manchester United sebelumnya tertarik pada pemain internasional Inggris Elliot Anderson yang malah bergabung dengan Manchester City dengan biaya 116 juta pounds dan juga berupaya untuk mendatangkan Matheus Fernandes sebelum Tottenham Hotspur memenuhi nilai transfer yang ditetapkan West Ham United sebesar 85 juta pounds. United juga menyepakati kesepakatan dengan Atalanta untuk mendatangkan gelandang Ederson dengan syarat pemeriksaan medis dengan biaya tetap awal sebesar 40,5 juta euro ditambah 4,5 juta euro eronsnya ya. Ini juga ada bagian dari Mark Chrisley dari The Athletic yang memberikan judul target jangka panjang United, tetapi pembangunan kembali lini tengah membutuhkan lebih banyak hal. Jadi ini juga membahas terkait dengan situasi ini, situasi Andre Santos yang masuk dalam radar Manchester United. Dalam hal itu nih ada sebuah paragraf yang mengatakan dalam hal itu Santos memenuhi kriteria dan memiliki beberapa kesamaan dengan Matheus Fernandes dalam gaya bermain. Keduanya mahir dalam mengoper bola secara progresif, mampu menggerakkan bola dari satu ujung lapangan ke lini tengah, dan lebih mampu secara konsisten memenangkan duel mereka saat tidak menguasai bola. Oke, nah pertanyaan lainnya pasti apakah Andre Santos ini adalah pemain yang tepat ya. Statman Dave di salah satu akun yang juga memberikan banyak informasi dan data khusus juga terkait dengan pemain-pemain yang ada hubungannya dengan Manchester United ya. Andre Santos ini memiliki rata-rata 4,07 tackling dan juga interception 4,07 tackling plus interception
musim lalu, yang menempatkan dia ada di 5% pemain bahkan di liga 5 top liga Eropa ya, dalam situasi rata-rata tackling dan juga interception. Ini angka yang sangat tinggi sekali. Dia juga berada di ranking top 10% terkait dengan sentuhan, passing akurasi, progressive passing, dan juga sukses dribbling yang sukses. Ini merupakan juga catatan yang menarik ya. Gua ingin ke berbagai sumber dulu terkait dengan Andrés Santos ini ya, karena ada berbagai sumber juga. Fabrizio Romano tentu juga ini salah satu yang menyebutkan kabar ini, tapi mayoritas memang mengutip dari David Ornstein. Manchester United memiliki Andrés Santos dalam daftarnya dalam beberapa waktu ya. Ini juga termasuk juga diskusi yang dilakukan selama beberapa bulan, dan ini dilakukan dengan agen, dan mereka baru-baru ini melakukan kontak dengan agen pemain ya, terkait dengan ingin mengetahui situasinya. Belum ada tawaran kepada Chelsea. Saat ini masih dalam situasi pemain, tapi Chelsea tidak melihat bahwa Santos itu tidak mungkin cabut, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan kata lain ya, Chelsea memang membuka kemungkinan untuk Santos ini untuk bisa cabut dari Chelsea, tapi tergantung dari proposal finansial. Nah, dari Guardian Sport mengatakan bahwa Manchester United ini menargetkan gelandang Chelsea dengan valuasi 50 juta pounds, yaitu adalah Andrés Santos ya. Dan bagaimana Manchester United ini berusaha untuk membangun ulang skuadnya di bawah Michael Carrick, dan pemain berusia 22 tahun itu terbuka untuk cabut dari Chelsea untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi, di mana saat ini ada Caicedo dan juga ada Enzo Fernandez ya. Newcastle juga tertarik, dan Chelsea ini butuh menjual karena untuk mendanai pembangunan ulang skuadnya bersama dengan Xabi Alonso. Oke, ya kalau dari gua dapatkan dari berbagai informasi, sebentar, ini yang menarik ya sebenarnya Sobat Football United. Gua melihat ini sebenarnya di bulan Maret, jadi Januari, Februari, Maret, 4 bulan yang lalu, ada sebuah informasi dari news aggregator Brazil yang mengatakan bahwa, nah ini menarik nih, ternyata dari bulan April sudah ada informasi bahwa Manchester United tertarik untuk mendatangkan Andrés Santos. Ia sangat dihargai di Chelsea, tetapi tidak artinya tidak dianggap tidak tergantikan, artinya bisa saja digantikan. Dengan kepergian Casemiro yang diperkirakan, Santos dipandang sebagai pengganti jangka panjang potensial di lini tengah, menawarkan potensi dan pengalaman Eropa sebelumnya. Juventus juga memantau situasi menjelang jendela transfer musim panas. Chelsea mungkin terbuka untuk menerima tawaran jika ada proposal yang sesuai dengan nilai pasar diperkirakan sekitar 34 juta pounds. Itu informasi di bulan Maret, Sobat Football United. Jadi memang sudah ada hal-hal yang memungkinkan situasi tersebut. Sebentar, gue ingin melihat juga ya. Di bulan Agustus tahun lalu ya, ini juga gue dapatkan informasi dari Ben Jacob bahwa sebenarnya nama Andrés Santos ini sempat muncul dalam diskusi terkait dengan Alejandro Garnacho, tapi Chelsea tidak ingin menjual. Oke. Ya, apa artinya dari informasi-informasi yang gue sebutkan tadi itu? Bahwa ternyata ini memang pastinya akan membawa sebuah diskusi ataupun pendapat yang bergulir, apakah Andrés Santos ini pemain yang tepat untuk Manchester United atau tidak ya. Tapi ada sebuah informasi menarik bahwa ternyata Andrés Santos ini bukan nama baru yang dimonitor oleh Manchester United. Ternyata paling tidak setahun lah ya, kurang lebih kalau dari tadi informasi yang gue sampaikan, bahwa memang Manchester United ini sudah menangkap radar dari Andrés Santos. Artinya memang dilihat sebagai pemain yang memiliki potensi. Nah, tadi disebutkan pemain berusia 22 tahun ini terbuka untuk cabut dari Chelsea. Chelsea pun juga terbuka untuk melepas Andrés Santos kalau ada tawaran finansial
yang sesuai. Saat ini valuasi dari Transfermarkt Andre Santos itu ada di angka 40 juta euro. Kontraknya masih 4 tahun lagi dengan Chelsea ya, dan dia bisa bermain di posisi lini tengah dan juga gelandang bertahan. Dia punya pengalaman di Premier League tentu saja bersama dengan Chelsea. Musim lalu merupakan salah satu musim yang bagus bagi Andre Santos. Tapi dia juga sempat dipinjamkan ke Strasbourg dan baru kembali di akhir bulan Mei tahun lalu. Jadi setelahnya dia bermain di Chelsea dan memang bermain juga dengan cukup bagus. Chelsea sendiri mengambil Andre Santos dari Vasco da Gama memang karena dilihat memiliki potensi yang tinggi. Dia sendiri juga sempat dipinjamkan ke Nottingham Forest. Artinya walaupun pemain ini berusia muda, dia sudah punya pengalaman di Premier League. Nah, ada benang merah antara Matheus Fernandes dan juga Andre Santos. Sama-sama pemain muda, sama-sama pemain yang memiliki pengalaman di Premier League dan sama-sama dilihat memiliki potensi. Dan Manchester United tidak nampaknya tidak ingin terlalu berbelit-belit katakanlah seperti itu ya, terkait dengan valuasi pemain. Nah, Andre Santos ini terbuka untuk meninggalkan Chelsea. Chelsea pun juga demikian. Angkanya jauh di bawah dari Matheus Fernandes. Dikabarkan dari sekitar valuasi 40 juta euro. Chelsea dikabarkan meminta sekitar 50 juta pounds ya. Ini 30 juta lebih rendah dibanding dengan angka dari Matheus Fernandes. Tapi balik lagi, apakah pemain ini merupakan pemain yang tepat atau tidak? Mungkin waktu yang akan menjawabnya. Tapi kalau melihat bahwa angka statistik dari Andre Santos terkait dengan posisi dia di Chelsea musim lalu ternyata tidak buruk. Bahkan cenderung lumayan bagus. Itu satu. Yang kedua, bahwa Andre Santos ini ternyata sudah dipantau oleh Manchester United bukan dalam 1-2 pekan terakhir atau 1-2 bulan terakhir. Ternyata sudah dalam jangka waktu yang cukup panjang. Paling tidak setahun, bahkan lebih dari itu juga bisa gitu. Artinya manajemen yang saat ini sudah menangkap itu tadi ya, situasi dengan Andre Santos. Cuman yang menarik adalah apakah Andre Santos ini bisa mengangkat Manchester United di musim depan? Gua tetap berharap sebenarnya bahwa Manchester United bisa mendatangkan gelandang dengan status premium. Gua secara ringan amatiran. Tapi Andre Santos juga merupakan sebuah nama ya, katakanlah seperti yang memiliki potensi sangat besar sekali. Situasi Manchester United saat ini dari sisi keuangan tidak cukup oke menurut gue ya, dengan pemain-pemain yang diproyeksikan akan cabut ternyata masih berada di Manchester United, masih terhambat. Dan kalau kita berbicara terkait dengan posisi lini tengah ya, Ugarte tidak kemana-mana. Dan ini juga memberikan sebuah kesulitan ataupun tantangan ya bagi gue, bagi Manchester United, menurut gue itu ingin gue katakan. Nah, apakah transfer ini akan terjadi atau tidak? Menurut gue punya potensi yang sangat besar banget. Chelsea nampaknya lebih realistis dalam memberikan valuasi dibanding dengan West Ham United ketika memberikan valuasi kepada Matheus Fernandes. Dan menurut gue bisa sangat mungkin Andre Santos ini akan datang ke Old Trafford. Menurut gue peluangnya tidak kecil, cukup besar, tapi belum pasti. Ini masih tahap awal menurut gue informasi ini, sehingga masih harus terus dipantau perkembangannya kan seperti apa. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Andre Santos cocok tidak nih di Manchester United dengan profilnya, dengan pengalamannya? Atau Sobat Football United memiliki pendapat yang berbeda? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.